Di tempat kesesakan, dia secara bertahap akan kehilangan kekuatannya. Jika Wilbertie tidak dilahirkan kembali dan jiwanya melekat pada tubuh dunia ini, khawatirnya akan berubah menjadi ketiadaan. Meow. Anak kucing hitam itu menjerit melengking lagi. Wilbertie masih tidak tahu mengapa, kesadarannya dalam kekacauan, sampai pupil kucing hitam itu berbalik dan menatapnya dari kejauhan. Tubuh Wilbertie tiba-tiba tercengang. Pada saat ini dia tampak berada di ladang pembunuhan, dengan mayat di mana-mana, dan banyak lumuran darah. Di depannya, seorang prajurit menodai jubahnya dengan darah dan memusnahkan jutaan nyawa dengan satu hentakan. Wajahnya pucat, dan senyumnya ganas dan tegas. Kemudian dia meletakkan jari di jantungnya, dan cahaya hitam keluar seketika, menembus tubuhnya, dan gumpalan asap hitam muncul dari tubuhnya, membentuk tengkorak besar. Kemudian kepala kerangka itu tertawa terbahak-bahak, dan suaranya begitu keras hingga tawa yang tak tertahankan itu seolah-olah ketika pria yang terbaring di gunung mayat dan lautan darah itu akhirnya mati. Kucing hitam itu berdiri di atas bahu prajurit itu. Ketika prajurit itu hampir mati, dia membungkusnya dengan kekuatan spiritual dan kemudian menembus ke dalam tanah, dan melarikan diri. Tingkat alam tertinggi. Wilbertie menarik napas dalam-dalam, bayangan di benaknya tetap ada, prajurit itu telah mencapai tingkat alam tertinggi, dan kekuatan serta kemampuannya dapat mencapai langit. Dari fakta dia bisa menghancurkan jutaan makhluk hidup dengan satu jari, betapa kuatnya dia. Namun meski begitu, dia bukanlah lawan dari tengkorak, dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini menakutkan. Bahkan master dari tingkat alam tertinggi dipermainkan dengan telapak tangan mereka, jadi tengkorak itu berada di tingkat kultivasi apa? Wilbertie tidak bisa membayangkannya. Dia hanya bisa menatap kucing hitam itu, dan melihat kucing hitam itu perlahan bangkit, melompat dari singgasana, dan kemudian datang ke kandang besi. Wilbertie mengambil kesempatan itu dan bergegas keluar. Meong, kucing hitam melompat ke bahu Wilbertie, dan pada saat ini Wilbertie benar-benar bisa melihat seperti apa. Meskipun dia benar-benar hitam, matanya berwarna merah darah, sangat aneh. Wilbertie menyentuh kucing hitam itu dengan tangannya, tapi kucing itu masih terbaring tak bergerak di bahu Wilbertie, menguap dengan mulut terbuka, dan langsung tertidur. Pergi ke belakang takhta dan lihat, apakah ada gerbang batu. Suara naga yang menelan tiba-tiba terdengar, dan ada sedikit kemalasan dalam suara itu, dan kehilangan kekuatan sebelumnya. Namun, pada saat ini kucing hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat seruling batu giok putih di pinggang Wilbertie, memancarkan cahaya yang ganas. Itu hanya seekor kucing roh darah, apa yang bisa kamu lakukan? Jika bukan karena fakta bahwa hanya ada satu helai roh primordial yang tersisa di kursi ini, apakah kamu berani menatapku? Wilbertie membelai kucing hitam di bahunya. Tampaknya bertentangan dengan naga penelan iblis, sedangkan naga penelan iblis lebih menghina. Apakah kamu tahu asal-usul kucing ini? Wilbertie bertanya pada naga penelan iblis saat dia berjalan menuju tahta. Kucing roh darah adalah ras yang lahir di abad pertengahan. Nenek moyangnya adalah kucing darah, dan kekuatan tempurnya hampir tidak bisa terkalahkan. Namun, dengan kejatuhan dari keluarga ini, banyak dari kucing roh darah menjadi tidak murni, dan kekuatan tempurnya secara alami merosot. Wilbertie berjalan dan mendengar. Ketika dia datang untuk menyelidiki di balik takhta, dia hampir terinfeksi oleh energi pembunuhan di atas takhta. Tetapi setelah kucing darah mengeluarkan suara, meong, energi pembunuhan menghilang secara otomatis. Seperti yang kamu duga, ada gerbang batu di belakang, kata Wilbertie. Naga penelan iblis tidak menjawab untuk waktu yang lama, tetapi ketika Wilbertie mengira dia telah menghilang lagi, naga penelan iblis tiba-tiba mengeluarkan suara dan berkata dengan sungguh-sungguh, kali, ada jenis api di masing-masing, dan semuanya diciptakan oleh langit dan bumi. Energi diciptakan, dan setelah magma mengubah karakteristiknya, dia membentuk kekuatan api yang unik. Jika bisa mendapatkan salah satu dari mereka,
dapat memiliki kekuatan membakar gunung dan mendidihkan laut. Telapak tangan Wilbert Ye bergetar dan meletakkannya di atas pintu batu, hanya menyentuhnya dengan ringan, pintu batu terbuka, dan kemudian napas berapi-api yang tak terlukiskan bergegas ke arahnya, seolah menelan Wilbert Ye dengan utuh. Hoam! Ketika dia melihat situasi di depannya, yang ada hanyalah kengerian dan ketakutan. Apa yang muncul di depannya adalah lautan api, dengan air terjun api yang menyala. Pada pandangan pertama, ada sosok besar menjulang di air terjun. Dalam sekejap, paksaan yang mendominasi dan tak tertandingi datang, membuat Wilbert Ye terengah-engah. Ayo larikan diri. Wilbert Ye berjuang untuk melarikan diri, tetapi sosok raksasa di belakangnya di bawah air terjun lava tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan menyerbu ke arah Wilbert Ye. Tutup gerbang batu, teriak naga penelan iblis. Wilbert Ye mendengar kata-kata itu dan kembali untuk menarik gerbang batu di belakangnya, tapi kali ini dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Benda itu akan datang. Itu naga terbang ajaib, bagaimana bisa begitu besar? Pupil mata Wilbert Ye melihat naga terbang ajaib yang tampak seperti unicorn, dengan duri berdaging di punggungnya, dan tubuhnya selebar 100 kaki, secara bertahap menimbulkan rasa putus asa. Tertawa, naga terbang ajaib mengepakkan sayapnya, dan di antara angin kencang, gelombang api menggulung, membuka mulutnya yang besar, dan tiba-tiba sinar api merah meledak, bersiul ke arah Wilbert Ye. Ternyata itu api merah. Itu bukan naga terbang ajaib, itu adalah naga suci ajaib. Suara naga penelan iblis membuat Wilbert Ye ketakutan. Kekuatan naga terbang ajaib sudah cukup untuk menghancurkannya, apalagi naga suci ajaib. Sudah berakhir, aku tidak mati ketika aku jatuh ke dalam magma, tapi aku tidak menyangka akan mati di tangan naga suci ajaib pada akhirnya. Cici. Namun, tepat ketika Wilbert Ye berpikir bahwa sinar api akan mengenainya, kucing roh darah yang tertidur di bahunya meregang, dan kemudian Wilbert Ye melihat kilatan cahaya hitam keluar. Dalam sekejap, kucing roh darah muncul di depan sinar api, tiba-tiba mengangkat cakarnya dan melewatinya. Di bawah tatapan Wilbert Ye yang luar biasa, sinar api terbelah menjadi dua bagian. Ini, Wilbert Ye terdiam. Dia tidak menyangka seekor kucing lebih kuat darinya. Sosok kucing roh darah melintas, dan ketika muncul kembali, Doa sudah mendarat di bahu Wilbert Ye. Wilbert Ye melarikan diri. Jika dia tidak lari saat ini, dia akan mati. Dia berlari keluar dari gerbang batu kedua. Ketika dia bergegas ke gerbang batu pertama, dia dengan cepat mengangkat tangannya. Setelah Wilbert Ye melarikan diri, dia langsung menyentuh ruang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo naik, jika kita tidak naik, semua harta akan dirampok, kemudian kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Naga penelan iblis mengingatkan Wilbert Ye. Wilbert Ye menarik napas dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, aku hanya berada di tingkat pengecoran nadi. Jika keempat orang asing itu bergandengan tangan untuk berurusan denganku, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, aku masih perlu meningkatkan kekuatan. Wilbert Ye duduk di tempat, mengeluarkan tas Qiankun, dan bertanya dengan hati-hati. Kak Zuo benar-benar menghargai, Wilbert Ye tersenyum. Di dalam tas Qiankun tingkat tinggi ini beberapa ribu meter persegi, dan tas Qiankun biasa tidak sebanding dengannya. Wilbert Ye mengeluarkan kipas bulu, barang misterius kelas menengah. Setelah melihat dengan cermat beberapa saat, senyum muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya, biarkan aku mempelajari pol indah dari kipas ini. Kipas bulu, senjata spiritual kelas menengah dari tingkat misterius. Seniman bela diri dapat mengaktifkan kekuatan spiritual untuk membuatnya lebih kecil dan kekuatannya juga akan berubah. Kegunaan kipas bulu adalah para seni bela diri dapat menggunakannya untuk melakukan serangan spiritual. Meskipun kipas bulu sangat kuat, apa yang dilihat Wilbert Ye bukanlah dari luar kipas bulu tersebut, tetapi pola silang di permukaan kipas. Master biasa hanya akan berpikir itu hanyalah pola biasa, yang merupakan sebuah hiasan saja.
Hanya beberapa master yang jeli dapat menemukan bahwa pola ini sebenarnya jauh dari kelihatannya. Orang-orang di dunia hanya mengenal kipas bulu, tetapi mereka tidak tahu formasi yang tersembunyi di kipas bulu yang ada dalam pola ini. Wilbert Ye mengangkat tangannya, dengan menjentikkan jarinya, dia menembakkan sinar cahaya spiritual ke kipas. Sidik jari yang agak rumit muncul di tengah telapak tangan Wilbert Ye. Wilbert Ye meletakkan telapak tangannya dan perlahan-lahan memindahkannya ke bagian atas kipas. Wilbert Ye mendengus pelan, dan mengangkat telapak tangannya perlahan, lalu badai bercampur api meraung dari kipas. Seolah-olah badai api dimulai, kekuatan spiritual di udara mandek. Kekuatan formasi angin dan api ini memiliki banyak nilai yang lebih kuat dari formasi jalan hitam. Wilbert Ye berpikir sejenak, mengeluarkan kristal berwarna merah darah dari tas Qian Kun, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan melemparkannya. Ini adalah batu permata roh darah. Wilbert Ye tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, tapi sekarang dapat digunakan untuk memperkuat Wind Flame. Suara mendesing. Batu permata roh darah memasuki Wind Flame, dan segera memicu embusan angin dan api, membuat formasi Wind Flame, yang tingginya hanya 10 kaki, terangkat 2 kali lipat tingginya, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Formasi Wind Flame saat ini dapat diklasifikasikan sebagai formasi kelas 3, dan formasi kelas 3 umum sulit untuk dibandingkan dengannya. Wilbert Ye sangat puas dengan formasi Wind Flame yang baru terbentuk ini. Dengan kekuatan jiwanya, tidak terlalu sulit untuk mengendalikan formasi Wind Flame. Setelah formasi Wind Flame diaktifkan, para master dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan dari tingkat ketiga seperti White Mo mungkin tidak bisa mengendalikannya. Ayo! Kilatan aura melayang di telapak tangan Wilbert Ye, dan formasi Wind Flame dengan cepat menyusut dan jatuh ke telapak tangan Wilbert Ye. Wilbert Ye sangat puas dengan formasi Wind Flame. Saat dia menggenggamnya di telapak tangannya, formasi Wind Flame secara otomatis tersembunyi ke dalam kesadaran spiritualnya. Formasi itu seperti bayi yang baru lahir. Jika kamu tidak merawatnya, jika kamu tidak memberikan makanan yang baik, kekuatannya akan sangat berkurang. Hal terpenting bagi seorang master formasi adalah kekuatannya. Formasi akan melemah karena nutrisi yang tidak mencukupi, dan kamu akan menderita kerugian besar ketika kamu bertarung dengan orang lain. Untungnya, indera spiritual Wilbert Ye kuat, dan dapat disimpan. Sekarang aku memiliki 2 seni bela diri, satu adalah tinju api yang lahir dari ilmu bela diri 9 harimau. Teknik tinju ini dapat diklasifikasikan sebagai seni bela diri tingkat menengah dari tingkat misterius. Yang lainnya adalah pedang pembunuh 7 langkah, keterampilan seni bela diri tingkat rendah yang berevolusi dari pedang pembunuh 7 langkah. Kekuatan satu pukulan saja tidak sekuat itu, tetapi jika pedang pembunuh 7 langkah ditumpuk bersama, kekuatannya tidak terbatas. Dengan 2 jenis seni bela diri ini, Wilbert Ye dapat dengan mudah menanganinya selama dia tidak bertemu dengan tingkat pengecoran nadi dan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan yang sangat menyebalkan. Sudah waktunya untuk naik. Setelah tinggal di sini selama berhari-hari, jika aku tidak pergi untuk mencari White Mo dan membalaskan dendamku kembali, aku benar-benar tidak akan rela. Memikirkan hal ini, Wilbert Ye merentangkan telapak tangannya, dan sepotong kristal putih muncul, memantulkan cahaya putih, mengelilingi Wilbert Ye. Wilbert Ye hanya merasa bahwa dia bepergian antara waktu dan ruang, dan ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di hutan lebat. Kristal ini memang luar biasa. Wilbert Ye berkata dengan senyum penuh dan kekaguman yang tulus. Cici. Wilbert Ye melihat ke bawah, dan kristal yang berada di tangannya sangat redup. Lingkaran putih susu asli telah menyebar dan menjadi sangat tipis. Kekuatan kristal juga terbatas. Jika kamu tidak menambahkan kekuatan spiritual yang cukup, aku khawatir itu hanya akan cukup menggunakan transfer ruang sekali. Wilbert Ye menyingkirkan kristal, dan masalah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Hal semacam ini tidak dapat terburu-buru, dan jika kekuatan spiritual tidak cocok, itu tidak berguna. Ledakan. Sebuah suara nyaring datang,
dan tiba-tiba sesosok terbanting keras di tanah, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Ho, ho, ho. Harimau meraung, dan semua binatang terkejut. Ada semua jenis binatang roh yang berlari dengan tergesa-gesa di hutan. Jangan sampai harimau itu menerobosnya dan melahap binatang roh itu sebagai makanan. Pada saat ini, seekor harimau gangs dengan api di sekujur tubuhnya berjalan dengan langkah kuat dan perlahan mendekati lubang besar. Ini adalah darah harimau api di tingkat ke-6 dari tingkat pengecoran nadi. Wilbert Ye ingat ketika dia meminum darah harimau. Dia masih ingat bahwa ibunya Maria Chen pergi memohon untuk anaknya. Pion biasanya dikumpulkan untuk ditukar dengan semangkuk darah harimau. Pada saat itu, Wilbert Ye masih bukan apa-apa. Dalam sekejap mata, dia tumbuh dewasa. Mata Wilbert Ye setajam pisau, sangat tajam. Dia mengepalkan tangan yang berapi-api, dan tiba-tiba menabrak darah harimau api. Tinju api. Sebelum darah harimau api bisa bereaksi, tinju berapi-api Wilbert Ye mendarat di dahinya, dan meledak dengan keras. Api masih menyala, tetapi darah harimau api sudah dihancurkan oleh pukulan itu dan terbang keluar. Hingga mematahkan 8 pohon berturut-turut, akhirnya merintih. Apakah sudah mati? Wilbert Ye mengejarnya dengan sekejap, dan melihat kalau darah harimau api sudah mati, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak berharap harimau ini akan mati dengan mudah tanpa memukul. Wilbert Ye membuat pisau dengan telapak tangannya, membelah perut harimau dan mengeluarkan kristal merah yang berapi-api, dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun dengan puks. Kemudian dia mengeluarkan botol giok lain dengan senyum di wajahnya. Dengan darah harimau api merah ini, ilmu bela diri 9 harimau, aku dapat meningkat. Namun, saat Wilbert Ye hendak memasukkan botol giok penuh darah harimau ke dalam tas Qian Kun, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wah, itu adalah mangsaku. Aku sudah mengejarnya selama beberapa hari. Tapi aku tidak menyangka kamu yang berhasil menangkapnya. Kamu benar-benar beruntung. Sebuah suara mengejek terdengar dari Wilbert Ye. Wilbert Ye berbalik, dan menemukan seorang pemuda yang sangat tampan sedang menatapnya, dan pada saat yang sama menatap botol giok di tangannya. Karena kamu telah membunuh darah harimau api, aku tidak ingin bertanya, jadi ayo pergi, beri aku kristal binatang darah harimau api, lalu berikan aku setengah dari botol giok di tanganmu, dan aku akan melepaskanmu. Bagaimana?